Nah, jadi kita dengan arahan dari direktur tentunya ya dan para manajer, kita membuat satu tim di mana selain kita melayani pasien yang dirawat di Rumah Sakit Premier, kita juga bisa mengobservasi dan merawat pasien-pasien kita yang mau isoman di rumah karena satu dan lain hal yaitu tadi karena penuhnya keterbatasan kita ya betul, di apa namanya di rumah okupansi sakit. rumah sakit Betul, gitu ya. betul sekali. Sahabat Premier, sudah ada satu lagi artis Rumah Sakit Premier Bintaro. Namanya siapa ya kira-kira? Kauge. Banyak banget programnya di Rumah Sakit Premier Bintaro. Di YouTube sih. Gitu Masa? kan. Iya kan? Namanya Kauge ya? Bukan, saya sebenarnya Oge itu panggilan. Panggilan. Nama aslinya? Nama aslinya Novi Situmorang. Jadi Situmorang. panggilannya Oge. Wah, Lahita dong. Olo. Purba Situmorang. Situmorang. Wah, kita mau buat apa ini di sini? Kita mau nyanyi. Kita mau bahas Oge atau apa nih? Mau bahas yang lainnya lah yang lagi marak-marak yang lagi ini, maraknya. betul. Oke, kita ngobrolin soal isoman. Oke. Jadi sahabat Premier, Kauge ini juga salah satu tim penanganan isoman ya. Rumah Sakit Premier Bintaro. Masih banyak sebenarnya tim yang lain ya. Betul. Boleh dijelasin sedikit Kauge siapa-siapa aja sih? Jadi tim isoman itu memang sengaja dibentuk untuk memberikan layanan kepada pasien yang teridentifikasi COVID, Suspek COVID, tetapi dulu pada tahun 2021 itu kan kamar di rumah sakit semuanya penuh. Sedangkan pasien-pasien itu membutuhkan banget layanan atau perawatan COVID itu sendiri. Nah, jadi kita dengan arahan dari direktur tentunya ya dan para manajer, kita membuat satu tim di mana selain kita melayani pasien yang dirawat di Rumah Sakit Premier, kita juga bisa mengobservasi dan merawat pasien-pasien kita yang mau isoman di rumah karena satu dan lain hal yaitu tadi karena penuhnya keterbatasan kita ya di apa namanya di okupansi rumah sakit betul, gitu ya. Betul sekali. Jadi timbullah tim isoman itu yang terdiri dari dokter penyakit dalam, penyakit paru, dokter jaga, suster, gizi, pokoknya semua tim yang memang mendukung suksesnya tim isoman ini. Jadi pasien itu mendapatkan layanan yang komprehensif lah, yang menyeluruh gitu. Oke. Benefit apa aja yang bakal pasien dapetin dari paket isoman ini? Dari paket isoman ya. Jadi paket isoman kita itu kan kita ada 2 paket nih untuk yang sekarang ya. Jadi ada paket OTG atau yang tanpa gejala. Betul. Dan paket yang gejala ringan. Sebenarnya benefit yang didapat adalah pasien tuh jadi nggak perlu ke rumah sakit untuk periksa bolak-balik karena kan dia positif. Kita kan juga menjaga mengurangi mobilitas si pasien mengurangi juga. mobilitas dan supaya dia nggak memaparkan kemana aja. Jadi pasien akan ditelekonsultasi. Jadi akan diteleponin oleh dokter setiap hari. Setiap hari. Betul. Itu untuk yang gejala ringan. Kemudian yang kedua akan dilakukan latihan pernafasan. Karena kan pasien COVID kan batuk ya, begitu sesek. Jadi dia akan dilatih untuk pernafasan oleh dokter rehabilitasi medik dan teman-teman fisioterapis. Dan kemudian setelah pasien-pasien kita sehat sembuh, mereka datang ke rumah sakit setelah negatif tentunya ya untuk latihan olahraga. Karena pasien-pasien yang post COVID biasanya itu lemes, capek, gampang sesek. Jadi dilatihlah di situ supaya bisa kembali ke normal atau fit lagi. Back to fit. Oke. Kita bisa melihat sih sebenarnya ada di Instagramnya Rumah Sakit Premier Bintaro ya. Yang baru ya. Baru aja di post kalau nggak salah per 2 hari yang lalu nih ya. Iya. Karena memang dari sejak kita syuting nih ya. Iya, angka kita tuh naik lagi loh, Ger. Jadi yang bukan yang Omikron aja, yang non Omikron juga lagi naik lagi. Dan ini kan sekolah-sekolah kemarin sempat PTM, terus akhirnya ditutup lagi karena pada banyak yang kena lagi gitu. Padahal sih ini hal sedih ya, tapi bagaimana kita tetap semangat supaya pasien-pasien di rumah tuh nggak ngedown. Memang harus dihadapi ya. Ya mau apa lagi? Ini nih, sampai Premier kalau kelihatan ya. Kecilan kali. Kecilan ya. Ya udah. Mungkin nanti bisa dibantu sama Bang Rizal. Oke.
Memang dia. Oke, kita nggak akan bahas harga sih karena memang sudah lengkap banget ya di Instagram ya. Betul. Bisa dilihat juga. Ya. Nah, ini mungkin yang menjadi pertanyaan umum bagi calon pasien isoman ya. Cara daftarnya kalau Iya, cara daftar. Sebenarnya nggak sulit ya, gampang banget malah karena di kita itu semuanya di Instagram terutama itu kan udah ada satu menu yang menghubungkan ke semua. Nah itu sendiri udah langsung ada di situ untuk cara daftar, tapi lebih jelasnya lagi nanti bisa ke 0817 4929 055. Jadi daftar itu sebenarnya gini, nanya paket isoman, kemudian nanti akan ditanyakan kita itu kriterianya OTG atau ada gejala. Karena OTG dan gejala itu nanti ada perbedaan pada saat pemberian obat. Kalau untuk OTG mungkin hanya disuplai suplemen. Tanpa obat yang berat lah, ibaratnya begitu. Betul. Tapi kalau gejala ringan dia akan disuplai obat sesuai dengan gejala yang yang timbul dari pasien. Itu sih yang ngebedain. Nanti setelah daftar, terus pasien kan ada 2 tuh, OTG sama gejala ringan. Kalau misalnya OTG pasien nggak perlu ketemu dokter. Karena kan memang dia OTG ya, cuma diharapkan dia tidak keluar rumah. Tapi kalau dia gejala ringan, dia harus ke rumah sakit untuk cek lab. Sama di CT scan sama ketemu dokter untuk memastikan kembali apakah dia bisa isoman atau tidak. Gitu. Nah berarti kan OTG atau enggaknya yang menentukan sebenarnya si pasien sendiri ya? Pasien ditambah dari dokter. Jadi pasien tuh bisa mengira-ngira lah, saya ada batuknya nggak, saya ada demamnya nggak, ada seseknya nggak. Gitu. Berarti emang di awal dia harus sadar sendiri nih, betul. ISPA atau enggak nih, gitu ya gejala-gejalanya. Nah berarti waktu misalnya dia bergejala, berarti datang ke Rumah Sakit Premier Bintaro di gedung aneks. Betul, di aneks 2. Aneks 2. Aneks 1 yang di depan untuk dewasa, untuk aneks 2 yang lantai 2 untuk anak. Untuk anak. Karena kita punya isoman anak juga, Ger. Punya juga paketnya? Punya. Sama nggak? Sama, nggak jauh beda. Tapi gimana? Cuma kalau isoman anak itu nanti yang semua periksa segala macam dokter anak. Kemudian nanti kita juga ada telekonsultasi dengan gizi. Jadi bagaimana menjaga supaya kecukupan gizi anak selama proses isoman itu tetap terjaga. Gitu. Dan semuanya ada PCR-nya juga, dapat 1 kali PCR. Si anak juga? Anak juga. Sakit. Ya tapi kan untuk mengetahui apakah dia negatif atau enggak. Gak ada cara lain ya Kak? Apa boleh buat kecuali cuma tatap mata saya udah ketahuan sih gak masalah. Oke, kembali lagi di Obras KOGE. Salah ya? Oke. Iya kayaknya daripada kan banyak banget pertanyaan kalau misalnya ada nggak ketersediaan kamar kosong, jangan khawatir sebenarnya ya. Gimana itu KOGE? Jadi gini, kita itu yang isoman di Rumah Sakit Premier, yang ngambil isoman Rumah Sakit Premier, kita memastikan kalau ya amit-amit sih jangan sampai ya, kita sih berdoanya semoga pasien-pasien yang ikut isoman kita aman, lancar sampai dia negatif, jadi nggak perlu ke rumah sakit. Tapi namanya jalan hidup kan nggak tahu ya, jadi kalau misalnya dia ada penurunan kondisi, kan setiap hari diteleponin tuh sama dokter internisnya, misalnya harus ke rumah sakit, kita akan mengevakuasi. Bisa ya? Bisa, jadi kita evakuasi ke rumah dan kita juga mempersiapkan kamar rawat inapnya yang ada di Rumah Sakit Premier Bintaro. Selama ketersediaan kamarnya ada. Betul. Ya. Kalaupun misalnya kita pasti usahakan lah kita ada. Yang penting pasien kita evakuasi dulu, kita tata laksana, apakah nanti dirawat di atas atau bagaimana, nanti setelah kita melihat keputusan di kondisi dari rumah sakit. Oke. Kita udahin aja Obras KOGE pada hari ini. Disambung dengan podcast dan ngopi dulu ya. Jangan lupa saksikan yang lain tuh, ngopi dulu Obras KOGE, karena kita bukan cuma sekedar santai-santai bercanda. Betul. Ada info di dalamnya. Yes. KOGE ya. Oke, ya udah kalau begitu kita lanjut kerja lagi. Kebetulan karena KOGE pakai seragam, tumben nih. Lagi kerja aku. Biasanya kan wardrobe-nya di bawah tuh, satu lemari kalau mau syuting kan. Satu toko. Ya udah. Oke. Ya. Ciao. Terima kasih.